kasih. Iya, kita ucapan shalom selamat pagi buat kita semuanya. Coba mana tangan-tangan yang bersuka cita mencari wajah Tuhan di pagi hari. Waduh, ini dia. Halo, shalom. Pak Iwan juga shalom. Selamat bergabung Pak Iwan. Kita shalom dulu buat Pak Iwan. Shalom Pak Iwan. Halo. Shalom Pak Pak Iwan atau Bu Iwan. Iwan ini? Pak Iwan ya? Ya, Iya, iya juga untuk ada yang ini yang akan berangkat ini ada Bu Acen atau Pak Acen nih yang akan berangkat nih, bersama dengan saya tanggal 12 Mei. Juga sudah bergabung Ibu Marta. Ya, selamat pagi ya yang pastinya. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Sekar, lalu juga Bu Nancy, Pak Jusman, Bu Sinai, Pak Mardani, ya, dan juga Bu Rika, Bu Handayati Wijaya, juga Ibu Leli Kristiani, Ibu Duma, Bu Lani, Bu Femi yang sedang dalam persiapan, juga Pak Musa. Shalom Pak, baru pulang kerja atau bagaimana? Siap-siap ya, siap-siap mau kerja ya. Juga Bu Biho, Shalom. Kemudian Pak Acen atau Bu Acen, kemudian Bu Abuni Kartika dan Bu Dora Gunawan dan Pak Hendri Gunawan di Sorong. Juga Bu Susilawati, Bu Eva, dan juga Bu Marta. Baik Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasa saya ingatkan Bapak Ibu untuk kita masing-masing persiapan dulu. Masih ada waktu 2 menit kalau di waktu saya ya, 1 menit di waktu saya. Ya, silakan persiapan dulu masing-masing. Baca Mazmur 5 doa pagi hari. Kalau yang belum nanti bisa baca setelah kita pertemuan ini. Bagi yang mau baca dulu juga masih ada keburu ya. Tapi kalau menurut Bapak Ibu, wah enggak, tanggung aja Abona. Kita mulai aja ya sepertinya ya. Oke, kita mulai saja kalau gitu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, tepat jam 4.20 kita bisa mulai sekarang. Sudah bergabung juga beberapa sahabat-sahabat kita di BW. Ya, kalau Tuhan izinkan sebenarnya hari ini ada ini ya, sebenarnya masih ada kesaksian yang luar biasa juga nih Bapak Ibu. Tapi tentu saya menunggu kepastian juga ya. Saya menunggu kepastian juga em, dari kasus yang apa yang akan menyampaikan kesaksian ya. Nah, ini dia sudah ada. Baik Bapak Ibu yang terkasih, Shalom Pak Martin, selamat bergabung. Hari ini kita akan juga mendapat kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu, kesaksian dan juga pembelajaran. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita persiapkan diri kita. Kita mau satu di dalam doa ya. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin minta izin untuk saya mute beberapa suaranya supaya tidak ada yang clashing ya. Untuk itu Bapak Ibu kita satu di dalam doa Bapak Ibu yang terkasih ya. Bagi yang tertutup kameranya tinggal dibawa kameranya, tapi mikrofonnya mohon izin harus di silent, harus disilang supaya tidak feedback ya. Supaya soal nanti begitu pas ditayangkan di BW channel suaranya bagus, juga gambarnya juga tidak terganggu. Oke Bapak Ibu, yuk mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami semua sudah sepakat pagi hari ini mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Kami percaya semuanya akan ditambahkan kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa apa yang hamba sampaikan, apa yang kami dengar, bahkan apa yang disaksikan itu semua adalah bukti penyertaan Tuhan sempurna untuk orang-orang pilihan Tuhan. Kami yakin apapun yang menjadi pergumulan kami, keresahan kami, kecemasan kami, semuanya hari ini Tuhan akan ganti dengan sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang baru, bahkan kesembuhan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami mau memuji menyembah Tuhan, menaikkan korban syukur kami hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Iya, sudah semakin bergabung. Baik, Bapak Ibu, saya minta izin 15 detik sebentar ya. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mau naikkan pujian di tempat kita masing-masing. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar pujian ini, tapi Anda bisa mengikuti. Saya akan share screen. Ya, ini dia pujian yang akan kita naikkan pada saat ini ya. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Boleh sambil taruh tangan di dada, sama-sama katakan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku.
Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya Tuhan. Biar kehendak-Mu terjadi atasku, sebab aku milik-Mu, ku di dalam hati-Mu, dan Kau di dalamku, Yesus. Inilah pernyataan hidup kami melalui pujian ini, sebab kami adalah milik Tuhan. Kami akan mengikuti setiap kehendak-Mu ya Bapa, karena kami adalah orang-orang yang Engkau telah selamatkan, dan kami menghargai keselamatan itu sebagai anugerah yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yuk di tempat kita masing-masing kita tepuk tangan sebagai bentuk sukacita kita memiliki Tuhan Yesus yang baik. Ya Bapak Ibu sekalian, yang pastinya selamat datang di BW ya Bapak Ibu. Ya, selamat datang di BW. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, puji Tuhan ya. Yang baru saja bergabung, selamat datang kepada Bu Arlina, juga kepada Ibu Nelda. Shalom Ibu. Dan juga siapa lagi yang baru bergabung nih? Ada beberapa tadi kalau tidak salah. Ya, coba kita kasih lambaikan tangan dulu buat sahabat-sahabat BW kita yang baru. Ini nama-nama yang baru ini saya sangat yakin adalah sahabat-sahabat baru kita yang nanti tanggal 12 berangkat bersama dengan saya, yaitu hari Minggu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan berdoa untuk keberangkatan rombongan kita ya Bapak Ibu. Sebelum kita mendengar bincang-bincang saya dengan salah satu sahabat Bapak Ibu yang mengalami pengalaman yang luar biasa menurut saya ya, dan pengalaman ini akan menjadi pembelajaran buat kita semua Bapak Ibu. Siapa orangnya nanti setelah yang satu ini Bapak Ibu ya. Ya sabar ya. Yang pastinya hari ini kita mau sama-sama melihat dan mendengar dan juga menyaksikan betapa besar cinta kasih Tuhan buat orang-orang yang berserah hanya kepada Tuhan. Yaitu siapa? Yaitu Bapak Ibu dan saya. Ya, amin Bapak Ibu sekalian. Kita orang-orang yang berserah kepada Tuhan ya. Oke. Nah, gambaran berserah kepada Tuhan ini juga ada di dalam pembacaan lanjutan kita. Kemarin kita sudah masuk di 2 Samuel. Yuk kita buka yuk Alkitabnya. Oke, di 2 Samuel pasal yang ke-15 kemarin kita sampai di ayat 22. Ya. Di ayat 22 yaitu peristiwa di mana Daud dan juga para orang-orang yang setia, 2 Samuel pasal 15 ayat 22, dan seluruh rakyatnya itu ikut dalam pelariannya Daud. Kenapa? Daud memilih untuk lebih mengalah. Artinya sikap ini bukan sikap takut ya. Nanti kita akan pelajari dan ini bisa diterapkan untuk kehidupan Bapak Ibu sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mau baca sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Di ayat yang ke-20, mulai ayat yang ke-23 ya. 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-23. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut Tuhan, tabut perjanjian Allah.
Mereka meletakkan tabut Allah, itu juga Abiatar ikut datang. Sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Ini kata Daud ya. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi, jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Lagi berkatalah raja kepada Zadok, imam itu, jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. Lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya terberselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Jika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu, ya Raja. Sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian, engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Zadok dan Abiatar imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja, haruslah kau beritahukan kepada Zadok dan Abiatar imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimas anak Zadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaran mereka, haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Dan tibalah Husai, sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Oke, ya Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terkandung di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini? Yang terkandung adalah seperti ini. Jadi kita lihat, yang pertama yang menjadi catatan nih, dalam kehidupan kita nih kan sebenarnya terkadang ya Bapak Ibu, terkadang ya, kita ini mengatakan berserah kepada Tuhan. Ya. Oh, saya berserah kepada Tuhan. Tapi Tuhan tolonglah begini. Kita lihat yuk yang ada di ayat yang kita baca tadi. Ayat 25 sampai 26. Jadi di sini Daud memiliki dua pandangan, dua perkiraan situasi yang akan terjadi kalau misalnya Allah berkenan begini, kalau nggak berkenan ya sudah nggak apa-apa. Biar Tuhan tuh melakukan apa yang baik di matanya. Artinya Bapak Ibu dan saya tuh nih kita bisa terapkan loh dalam kehidupan kita, baik dalam berkeluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan juga demikian. Kan kita nggak bisa hanya menanti nasib atau menunggu keadaan kira-kira bagaimana nih, nggak bisa. Jadi di sini kita belajar sekelas Daud saja, berarti ini dia meluangkan waktu untuk merenungkan, tidak sekonyong-konyong langsung panik, langsung berbuat sesuatu, langsung bertindak. Nah biasanya kita kan kadang-kadang suka mudah sekali panik Bapak Ibu. Jadi kenapa Daud bisa memperkirakan dua situasi? Kalau Allah berfirman begini, ya sudah, berarti Allah berkenan. Tapi kalau Allah ternyata melakukan maunya begini, itu artinya Allah nggak berkenan. Yahud juga nggak apa-apa. Biarlah dia lakukan apa yang baik di matanya. Demikian juga ketika kita mau membuka usaha, ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, baik dalam rumah tangga, maupun dalam pelayanan, maupun dalam pekerjaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus penting untuk kita tetap tenang. Saya selalu mengajarkan kepada Bapak Ibu bahwa
Tarik napas panjang berapa kali? Biasanya 3 kali. Terus buang pelan-pelan sambil taruh tangan di dada. Kan saya selalu ngajarin begitu. Supaya apa? Supaya kalau ada sesuatu situasi yang pelik, itu kita nggak mudah sekali marah dan emosi yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang bertindak membabi buta. Menghindarkan kita menjadi orang-orang yang sumbu pendek. Dan menghindari kita jadi dari masalah yang berikutnya. Karena orang ketika kita mengambil sebuah keputusan dalam keadaan emosional, dia merasa dia sedang melampiaskan, sedang menyelesaikan, sedang menuntaskan. Sebenarnya bukan loh. Dia sedang menyiapkan masalah baru. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau Anda merasa dengan saya melakukan ini, ada banyak cara orang melampiaskan ya, bermacam-macam. Ketika dia mengambil sebuah keputusan dalam pelampiasan emosinya, dia bukan sedang mengambil sebuah keputusan dan sebuah jalan keluar sebenarnya. Tetapi dia sedang membuat masalah baru muncul. Nah, di sini kalau Daud bisa memperkirakan dua situasi, berarti dia itu tetap tenang dan dia bisa mengatakan, biarlah Tuhan melakukan yang baik menurut Tuhan. Ini sebuah kesadaran bahwa saya ini miliknya Tuhan. Nah, berapa banyak di antara kita menyadari akan hal itu? Pekerjaan ini tuh miliknya Tuhan. Karir ini tuh miliknya Tuhan. Perusahaan ini tuh miliknya Tuhan. Pelayanan ini tuh miliknya Tuhan. Perjalanan ini tuh miliknya Tuhan. Rencana ini tuh miliknya Tuhan. Jadi sehingga ini jadi atau tidak, berhasil atau tidak, bisa atau tidak, itu semuanya biarlah Tuhan yang akan melakukan apa yang menurut baik di matanya. Nah, ini yang jadi catatan di dalam kehidupan kita hari ini. Ya, tidak hanya hari ini ya, tapi ini berguna untuk selanjutnya. Ya, jadi kalau ada apa-apa, saya tidak tahu ada apa yang akan terjadi, tapi kita boleh belajar dalam situasi ini. Bahkan yang sekali berdaud saja, dia bisa menyediakan waktu sebentar untuk menyiapkan hati dan menyusun kesiapan mental dia. Kan dalam pelarian itu nggak enak Bapak Ibu. Apalagi dia mendengar anaknya yang akan mengkudeta dia. Ada pengkhianatan, ada sebuah ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita benar-benar katanya berserah kepada Tuhan, kita menyadari bahwa kita ini miliknya Tuhan. Tapi bukan berarti kita cuma pasrah gitu aja. Lalu tidak memikirkan kira-kira apa ya. Makanya kan di dalam salah satu firman Tuhan Yesus Kristus di Matius pasal 10 ayat 16 ya. Saya akan kutip di situ bahwa ini kalau kita proyeksikan ya, Tuhan Yesus sendiri pun mengajarkan kepada kita, hendaklah kita itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati Bapak Ibu sekalian. Di situ dikatakan, lihat ya, Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, dunia ini bicara mengenai serigala. Pergumulan bicara mengenai serigala. Penyakit bicara mengenai serigala. Kok Tuhan mengutus saya ke dalam penyakit? Loh, justru Tuhan mau melihat kita sebagai orang pengikut Kristus yang disebut Kristen ini, itu kita hanya beragama saja atau kita mengalami pertumbuhan karena kita ngerti firman-Nya. Kalau kita hanya beragama saja, ya gitu-gitu aja. Kita cuma sibuk kegiatan, kita cuma sibuk pelayanan, tapi kita selalu protes dengan keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Berasanya pengen menghabisi nyawa, kita berhentiin aja ini apa segala macam. Ya kalau misalnya hanya terucap di mulut, yang penting tidak dilakukan, it's nggak apa-apa. Tapi sebenarnya jauh lebih baik sih jangan sampai dilakukan. Saya pun juga kadang-kadang kalau emosi, saya pernah kok ngalamin itu, mengambil dengan pernyataan sebuah tindakan yang ekstrim gitu loh. Tapi tidak saya lakukan. Tapi akan jauh lebih baik. Bukankah jauh lebih baik? Ini buat kita semua ya, bahwa daripada kita memperkatakan, lebih baik kita diam. Lalu kita berserah sama Tuhan. Nah, berserah itu bukan pasrah ya Bapak Ibu, tetapi kita memikirkan sesuatu di dalam posisi kita sebagai manusia. Namun, at the end of the line itu kita benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi, apa yang Tuhan pandang baik untuk saya lakukan, itu yang Tuhan buat saya gitu. Tapi kita tuh bukan cuma diam-diam baik gitu loh.
Jadi apa yang harus kita perbuat? Ya, yang namanya domba kan nggak sendirian. Kalau Tuhan mengutus kita di dunia yang seperti serigala ini siap menerkam, kita keluar ke rumah selalu ada serigala-serigala yang mau menerkam kita. Apa itu? Kejahatan di jalan, mungkin juga kecelakaan yang tidak pernah kita duga. Kita ketemu sama kompetitor yang orangnya culas, belum lagi ada penyertaan kuasa-kuasa gelap yang mereka pakai dan lain sebagainya. Penting sekali untuk saudara dan saya benar-benar hidup berserah dan diam di dalam tangan Tuhan. Selama kita di dalam tangan Tuhan, kita aman. Yuk sama-sama katakan dengan saya. Selama saya di dalam tangan Tuhan, saya aman. Satu, dua, tiga. Selama saya di dalam tangan Tuhan, saya aman. Makanya ketika kita, ini kan kita harus bicara mengenai ketulusan. Kita di dalam tangan Tuhan tuh harus tulus. Apa? Harus ikhlas. Ada banyak orang nggak mau di dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu. Maunya adalah tangan Tuhan bekerja atas hidup dia, tapi dia nggak mau di dalam tangannya Tuhan. Artinya dia nggak mau taat, dia nggak mau setia, dia nggak mau bertanggung jawab. Banyak yang seperti itu. Saya pun juga pernah kok jadi orang yang model kayak gitu. Tapi ini akan menghasilkan kecerdikan yang tidak tulus. Setiap orang kan diberikan hikmat, diberikan kepintaran, diberikan kecerdasan, diberikan kemampuan. Apa yang terjadi kalau kita tidak tulus di dalam Tuhan? Yang terjadi adalah kita menjadi orang yang licik bukannya cerdik. Kita menjadi orang yang menghalalkan segala cara dan tidak melibatkan Tuhan. Kita pinter, tapi kepintaran kita ini menghancurkan orang lain. Memanfaatkan situasi kejatuhan orang lain. Ditambah lagi dia tidak menyertai Tuhan. Kalau di sini kan Daud menyertai Tuhan. Tandanya dari mana? Kalau menyertai Tuhan, kenapa tabut Allahnya nggak dibawa? Nah, ini justru luar biasanya. Ada banyak kita menganggap ornamen-ornamen yang sifatnya ornamen-ornamen yang sifatnya religius itu lebih eh, jadi gini, bukan berarti kita tidak boleh membawa pernak-pernik religius. Tapi kalau pernak-pernik religius itu nggak kita bawa lalu kita merasa Tuhan nggak ada di situ, itu bahaya. Makanya Daud ini sengaja dia ngomong tabut Allahnya jangan dibawa. Karena kita pernah bahas waktu di 1 Samuel pasal 4 ayat 3. Karena tabut Allah kan waktu itu pernah dianggap sebagai berhala. Ibaratnya di mana ada tabut Allah, di situ ada berkat. Mereka melihatnya adalah fisiknya. Padahal bukan fisiknya, maksudnya adalah padahal the presence of God, kehadiran Allah yang secara tidak bisa kita lihat tetapi nyata. Karena disitulah kita akan mendapat perlindungan. Ya mungkin kita tidak membawa salib yang besar kemana-mana atau pernak-pernik yang tanda simbol kekristenan kita. Tetapi selama kita membawa roh Allah di dalam kita dan kita membawa firman-firmannya di dalam kita, kemana kita pergi melangkah. Makanya akhirnya ada sisi positif ketika ada yang bertanya, dulu Abuna katanya nggak mau masukin ke YouTube, kenapa sekarang masukin ke YouTube? Ternyata setelah masukin di YouTube, bener loh ada sisi positifnya. Satu, orang-orang yang mungkin belum gabung di BW, mereka bisa dengar. Yang kedua, orang-orang tua atau mungkin beberapa yang pas kebetulan kondisinya nggak bisa bangun pagi, bukan berarti nggak mau bangun pagi ya, karena nggak mau bangun pagi dengan nggak bisa bangun pagi beda. Contoh misalnya kayak Pak Martin nih. Pak Martin ini saya berikan contoh. Waktu Pak Martin belum program hamil, Pak Martin sama Bu Tasya tuh seringkali rajin bangun pagi. Namun karena ada promil dengan dokternya mengatakan bahwa jangan kurang tidur. Tapi hari ini saya memang minta beliau. Karena beliau ini yang akan menyampaikan kesaksian yang sebentar lagi akan saya sampaikan buat Bapak Ibu. Apa sih kesaksiannya? Ini mengenai penyertaan Tuhan. Mengenai bagaimana kita itu diberikan pengetahuan, diberikan hikmat, tetapi kita juga membawa menyertakan apa yang selama ini belum pernah kita sertakan. Saya menuju ke Pak Martin. Sebelumnya kita beri tepuk tangan yuk buat kesempatan kita. Sekarang kita ke Pak Martin. Sebentar saya cari Pak Martin di sini. Ah, ini dia. Shalom Pak Martin. Shalom Pak. Oke. Ya, shalom. Maaf ya. Saya minta khusus hari ini untuk bangun subuh ya. Untuk Iya, ngisi. Pak. Oke. Baik. Pak Martin, sebentar lagi ini saya akan menampilkan satu tayangan kepada Bapak Ibu semua, ya.
Tapi yang pasti saya mau tanya, kejadian ini tuh kapan waktu Pak Martin mengalami kejadian ini? Pagi-pagi pas waktu berangkat kerja. Harinya hari apa ya? Kamis minggu lalu ya, kalau nggak salah. Kamis sampai Jumat ya? Iya, iya, sekitar pokoknya minggu lalu, lupa Kamis atau Jumat ya, Iya, itu kejadiannya jam berapa itu, Pak? jam tujuan. Jam tujuan. Boleh dikatakan di kawasan apa? Kawasannya aja, kawasan daerah mana? Jembatan 3. Jembatan 3. Oke. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Pak Martin? Jadi kita lihat di sini ya. Ini akan berguna untuk Bapak Ibu semua dan juga saya juga tentunya. Karena ini bisa saja terjadi kepada siapa saja ya. Ya, kita saksikan sama-sama. Loh, waduh nggak bisa dibuka ini. Wah, sayang sekali. Oh, ini dia. Coba. Ini dia. Di mana Absalom kabur. Ya. Nah, ini kan ada yang minta masjid tuh Pak, orang yang minta sumbangan masjid. Kita jangan Ah, Itu melarikan diri. sekongkolannya Kita harus itu berani barusan ngasih duit. bertanggung jawab. Nah, Terus Oke. dia Kenapa tiba-tiba Absalom ini tidak teriak-teriak, jawab? Karena dia sudah kalau yang mana? Akbar. Ah, Ini itu ya? itu yang saya Oke. buletin. Harus Nah, itu dia juga nengokin tuh kita bisa ke melihat dalam Nengok mobil yang nengok iya. ke dalam mobil ya? Di fase ini, Iya, ke dalam mobil. Dia juga sebelum ngasih duit yang tadi, dia juga nengok ke dalam mobil saya. mengalami pertolongan daripada Tuhan. Oke. Dan Daud Nah, terus dia sebenarnya nih di tikungan ini, apa di yang terjadi? puterannya, Jadi Daud ditungguin saya, Pak, bahwa sama yang tadi, yang ngasih duit tuh. dia tidak Dia mengambil ngeliatin sebenarnya. kasus kejahatan Amnon kepada Tamar. Dia pun tidak mengambil Nah, lalu kan saya belok kanan. Nah, masuk dia pikir tuh saya mau sampai muter balik, karena saya dia ngambil paling kanan. yang dilakukan oleh Oke. Karena Absalom sambil menunggu sebenarnya kira-kira Amnon ini mau diapain. Tapi ternyata nggak diapain. Makanya ia bertindak sendiri. Namun karena Ya, dia tahu bahwa ia harus mati kalau dia melakukan itu, bentar lagi dia bakal ada lakukan orang nih. ya. Ini oh ya ini satu orang. Tuh. Ya, dia itu ngetok-ngetok spion saya, bilang Bang Sulit Kempes. untuk membayangkan. Nah, terus Oh, orangnya tuh muter ngetok-ngetok balik. spion Bapak Martin bilang ban kempes. Iya, terus orangnya muter balik. Mungkin ya, hal yang sama Nah, ini ada lagi satu nih, bilang kenapa sama. Nah, terus dia Oke. dia parkir tuh. Tadi depan parkir. Nah, ini ada Tiga. lagi orang ketiga. Terkadang Orang empat. keempat, bilang sama, bilang ban kempes. Oke. Jadi Daud ini Iya, sebenarnya jadi sayang sama anak-anaknya, tetapi saya besar sayangnya kesel kepada lagi, udah anak-anak pasti ya. itu Dan waktu saya membuat cerita ini ke kelonggaran-kelonggaran saudara-saudara saya, banyak yang bilang, oh iya anak-anak. bos saya pernah kena di situ juga. Nah, Oke. Iya, iya, iya. Jadi, iya jadi eh ada orang yang ngeliatin. mm, Waktu saya di lampu merah tuh ada yang ngeliatin ke dalam. mm. Nah, kebetulan karena kan memang saya lagi nonton nonton BW, ya bukan kebetulan ya. Saya lagi nonton BW, jadi mata saya tuh kan ke tengah ke dashboard. Nah, di sisi kirinya itu saya kelihatan ada orang. Jadi saya Hmm. lihat dong ke kiri. Ini orang ngeliatinnya nggak nyantai ke dalam mobil. Nah, Hmm. tas saya tuh lagi ada di sofa, bangkunya. Jadi saya turunin tasnya. Oke. Karena saya tahu banyak yang tiba-tiba pecahin kaca, main langsung ngambil tas. Hmm. Jadi saya Oke. pikirnya ada barang berharga di tasnya, padahal saya isi cuma botol minum doang sih. Iya, tapi ini bukan tentang isi tasnya apa ya. Tapi ini Iya, bicara mengenai pembelajaran ya, bagaimana kita perlu waspada juga. Dan saya mau tanya, sebelum ada BW channel, sebelum ada Pak Martin ikut BW, biasanya kalau di mobil itu dengerin nonton nonton renungan juga apa cuma dengar lagu biasa aja gitu? dengar lagu aja kalau nggak radio. Dengar lagu atau radio ya. Oke. Apa yang Pak Martin rasakan, apa yang Pak Martin merasa bersyukur nggak Pak Martin bisa luput dari kejadian itu? Ya, saya apa?
udah pasti ya kita bersyukur ya. Karena itu kan dia berarti ngincernya mobil dan tas yang ada di dalam mobil. Iya, iya. Karena kan kita kalau seandainya dia bilang ban kempes, kita kan sering berhenti kan, ke kiri berhenti. Iya, Nah, iya. kita nggak kunci mobil. Bisa juga kuncinya malah ditinggal, biarin mobilnya tuh nyala gitu. Nah, itu kan banyak orangnya. Totalnya ada 6 orang di situ. Iya, iya. Jadi mereka bisa aja langsung masuk, langsung nyetir, langsung pergi. Dan yang nengok itu, nengokin ke dalam mobil itu dia pakai baju kuning. Itu kan ketara banget ya kalau pakai baju kuning ya. Iya. Di dalam jaketnya dia itu pakai baju kuning. Saya itu lihat di perempatan setelah itu semua terjadi, yang 4 orang itu, depannya Mm-mm. lagi ada perempatan, saya lihat di spion, dia tuh ada di belakang. Oh, Padahal Tuhan kalau di video Yesus. itu tadi, dia tuh lagi putar balik. Dan nungguin saya di putaran balik itu. Memang ngeliatin Iya. mobil, kalau dilihatin video baik-baik, dia ada. Ya, 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 puji Tuhan ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan ya Bapak Ibu atas Pak Martin ya. Mungkin orang-orang akan berpikir, ah itu kebetulan. Ya, serigala di jalanan bukan kebetulan, selalu ada. Dan serigala ke dunia ini siap untuk menerkam kita kapan saja. Ya, jadi metafora dari kejadian ini apa? Bersyukur dan beruntung ada firman Tuhan yang menyertai perjalanan Pak Martin ya. Sekarang kalau kita pikir kalau Pak Martin tidak menyaksikan, tidak mendengar, matanya pasti tidak akan ke tengah. Lalu kemudian mungkin matanya juga belum tentu akan ke kanan dan ke kiri. Mungkin sambil lihat ke depan karena dengar radio atau apa. Enggak kalau ada orang di sebelah. Artinya semua Tuhan tuntun dan semua Tuhan arah. Saya sangat yakin dan percaya. Dan Tuhan tidak akan mungkin mengizinkan sesuatu yang buruk itu terjadi. Ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini adalah demikian. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu? Makasih ya Pak Martin sudah berkenan. Eh, Sebelum kita tutup ya, bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Bukan berarti oh mulai sekarang kita nonton BB terus, bukan. Tapi coba kita keproyeksikan, kalau kehidupan kita itu disertai dengan penyertaan firman Tuhan, maka apapun yang dunia mau coba lakukan di pekerjaan, di pelayanan, itu somehow Tuhan itu memberikan sebuah shelter gitu. Kita seperti di dalam sebuah perlindungan, di dalam sebuah benteng gitu. Dia akan membentengi kita. Makanya di Mazmur 5 kan Tuhan memberkati orang benar dan melindungi dia seperti perisai. Penting sekali Bapak Ibu. Saya selalu mengajarkan, ayo kita baca Mazmur 4 sebelum tidur, Mazmur 5 sebelum bangun, sebelum kita melakukan aktivitas. Kenapa? Bukan sebagai ayat rapalan atau misalnya ayat yang apa, bukan, tetapi itu sebuah pernyataan firman Tuhan yang ditulis oleh seseorang yang mengalami sungguh-sungguh penyertaan Tuhan seperti apa. Jauh lebih baik kita memperkatakan itu daripada kita mikirin masalah-masalah yang baru saja kita alami tadi malam atau kemarin sore. Apalagi kalau setiap pagi kita mengisi hidup kita, mengawal hidup kita dengan firman Tuhan. Maka hal-hal yang mungkin ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Apapun itu yang siap menyerang kita, kita sudah dibekali dulu. Dan ini yang membuat kita tulus. Sehingga ketika kita berpikir, kita bukan menjadi licik tapi cerdik. Karena pendidikan, pengetahuan, ya, pertimbangan, lalu adaptabilitas itu adalah isi dari hikmat manusia. Kalau isi semua hikmat manusia ini tidak dibarengi dengan nilai kejujuran, kasih sayang, ketulusan yang hanya didapat dari apa? Dari pertumbuhan rohani, maka dia cuma pintar berdagang, dia cuma pintar dalam pelajaran, dia cuma pintar bersosialisasi, tapi dia tidak disertai dengan kebenaran. Karena tidak ada sesuatu yang benar. Yang benar dan bersih tidak terkontaminasi hanya roh Tuhan, yaitu disebut Roh Kudus yang bersih. Yang dilambangkan sebagai burung merpati. Jadi di dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, mari kita telaah selama hidup kita ini dalam perjalanan ya. Pengalaman Pak Martin ini seperti gambaran kita, perjalanan hidup, lalu tiba-tiba ada yang ngeliatin. Siapa yang ngeliatin? Ya,
iblis pasti cuma nengok-nengok lah ke dalam hati kita. Ini orang hatinya gimana nih? Ada yang bisa dicuri apa enggak? Oh, sejahteranya bisa dicuri apa enggak? Tapi kalau perjalanan hidup kita diisi dengan firman Tuhan, saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu, maka kita akan sama seperti Daud. Ada bagian yang belum saya sampaikan ya Bapak Ibu, mengenai pembahasan kita. Kita lanjutkan besok. Tapi untuk hari ini, sampai di titik awal yang pertama dulu. Yaitu apa? Kita diberikan hikmat, persiapan, perkiraan, bagus. Tapi jangan lupa, libatkan Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami mau merenungkan hal ini. Apakah selama ini saudara jarang melibatkan Tuhan, jarang berdoa pada saat mau berangkat, jarang mau mendengarkan firman Tuhan di jalan, ataupun dalam perjalanan hidup saudara, saudara hanya mendengar firman Tuhan itu hanya setiap hari Minggu. Atau karena terkadang kita sebagai pelayan Tuhan, karena kita sering berkhotbah, justru malah kita jarang yang namanya saat teduh pribadi. Barangkali, jikalau itu pernah terjadi atau sedang terjadi, mari kita introspeksi dan kita rekonsiliasi kembali kepada Tuhan. Supaya hubungan kita di dalam Tuhan adalah hubungan yang tetap. Supaya perlindungannya itu juga tetap. Dan perlindungan tetap itu akan mengikuti pergerakan kehidupan saudara dan saya. Kita semua bergerak kemana, perlindungan Allah tetap di sana karena kita tetap di dalam Tuhan, karena Tuhan tetap di dalam kita. Dan yang bisa membuat itu semua terjadi adalah firman Tuhan harus ada di dalam langkah kehidupan kita. Bukan hanya kita dengar, tapi juga kita mengerti, kita perkatakan dan kita lakukan. Firman Tuhan juga harus ada dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Hari ini mari kita belajar seperti Daud. Kita tidak menjadikan pernak-pernik religius sebagai berhala yang seakan-akan menggantikan Tuhan. Karena kehadiran Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tapi pernak-pernik religius itu bisa menjadi sebuah pengingat bahwa ada Allahku yang menyertai. Dan yang kedua, mari kita maksimalkan potensi pengetahuan kita, pengetahuan kemampuan adaptasi kita. Tetapi jangan lupa, kita libatkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dan kita akhiri dengan berserah penuh kepada Tuhan. Kita mau sadari betul bahwa segala sesuatu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, mulai saat ini tidak hanya Pak Martin, tetapi juga semua Bapak Ibu sekalian yang hari ini mau berangkat, besok mau berangkat, bahkan nanti tanggal 12 Mei kami semua mau berangkat ke sebuah daerah yang banyak orang mengatakan tidak mungkin. Atau engkau akan melakukan satu perjalanan dan engkau akan bertemu dengan klien yang kau pikir tidak mungkin. Atau engkau sedang dalam pergumulan atas persoalan-persoalan hidupmu dan engkau hampir mengatakan ini mustahil. Entah itu sakit penyakit ataupun kelemahan dan kecemasan yang sedang kau alami. Mari hari ini kita berkata, Allahku menyertai aku. Aku ini miliknya Tuhan. Dan Tuhanku adalah Tuhan yang hidup, yang awal, yang akhir, yaitu Yesus Kristus. Yang telah menjadi manusia dan menebus dosaku di kayu salib. Bangkit mengalahkan maut dan menyatakan dirinya mulia. Dan dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat dan mencurahkan berkat-berkatnya dari surga untukku. Mari kita perkatakan itu setiap hari, setiap pagi. Ketika kita membina anak-anak kita, membina orang kita pimpin di kantor, bahkan membina diri kita sendiri. Agar kita tetap hidup dalam penyertaan kebenaran firman Tuhan, hari lepas hari. Dan bagi Anda yang sedang mengalami pergumulan, percayalah, ketika engkau berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kedaulatannya. Dan dia tidak akan mungkin mengizinkan panah-panah api si jahat menghancurkan kehidupanmu. Hari ini mari kita sama-sama berkata, aku percaya penyertaan Tuhan nyata di dalamku. Aku berdoa juga ya Tuhan,
supaya tidak ada lagi kelemahan dalam pemikiran, bahkan kelemahan dalam kerohanian, bahkan kelemahan dalam bertindak. Semua orang diberikan keberanian dan ketenangan dalam menghadapi segala situasi. Sebab rohmu ada di dalam kami. Katakan sama-sama dengan saya Bapak Ibu. Rohmu ada di dalamku ya Tuhan. Buka tanganmu saudara, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Penyertaannya sempurna. Karena persekutuan kita yang manis setiap pagi bersama Roh Kudus Tuhan, setiap hari, setiap saat, firman-Nya ada di dalam kita, maka berkat itu tercurah untuk saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah dan menyertaimu kemanapun engkau pergi, sehingga engkau berhasil dan beruntung, dan engkau dilindungi dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kehidupan dan damai sejahtera. Dan mari jangan lupa, sertakan firman Tuhan di setiap perjalanan hidup saudara dan saya. Agar kita cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Kala dunia ini siap menerkam kita dengan serigala-serigalanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu dong semuanya Bapak Ibu sekalian. Lambaikan tangan dan buka kameranya. Ayo. Shalom semuanya. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Dalam segala hal. Ya puji Tuhan. Ini Pak Marti ini yang paling semangat pertama kali langsung. Ayo Pak. Masukin ke sini, masukin ke sana gitu ya. Puji Tuhan ya. Biar Pak Marti juga tetap semangat. Juga Bu Duma juga semangat. Dan juga Bapak Ibu semua semangat ya membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin saya sebutin dulu nama-namanya nih. Bu Sekar, Ibu Helmi, terima kasih. Molete Godang Ibu, Bu Acen, juga Ibu Laura. Salam Bu Acen untuk Pak Oyong ya. Semakin sehat ya Bu. Oke. Juga Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Semangat sampai nanti tanggal 12 ya Pak kita bertemu ya. Juga Bu Sinai, juga Bu Rika, Bu Nancy dan Pak Jusman, Pak Mardani, dan juga Bu Lani, Bu Femi dan juga Bu Linggawati yang kemarin kita sudah lihat kesaksiannya. Juga Bu Biho, Bu Nelda. Salam buat keluarga ya Bu, Bu Arulina, Pak Martin, salam buat Pak Bu Tasya ya, dan juga Momi, Katen juga dan semuanya ya. Juga untuk dan sukses untuk promilnya ya Pak. Juga untuk Bu Diana dan Pak Yosep, Bu Leli Kristiani, Bu Handayati, Bu Mimi, Bu Teresia dan juga siapa itu? Oh Shalom Oma. Halo Ibu. Ya juga Kakak salam saya. buat Pak Yongki. Oh iya Shalom Bu. Halo. Halo. Ya, puji Tuhan. Juga Bu Marta. Shalom Ibu Marta. Abuni Kartika. Shalom Abuni Kartika. Iya, ini dia Abuni Kartika istri saya ya. Iya. Dan ini, nah kalau ini mama saya nih, Bu Leli Kristiani yang selalu semangat setiap pagi, sama seperti Bapak Namanya, Ibu. namanya. Iya. Oh, Juga Bu oke. Elizabeth dan juga sebentar, Bu Yani, Bu Rika, Pak Yosep sudah, Bu Irma, Bu Dora dan Pak Hendri Gunawan ini adalah papa mama dari Abuni Kartika, ya. Gimana? Papa mama kedua saya. Di Sorong juga Bu Oh, Sislawati, Bu Eva Parida, Bu Anita, Bu Anita Shalom Bu dan juga Bu Natalia. Oke. Bapak Ibu sekalian, ya, saya nggak buka semoga kamera. ya, kita percaya hari ini Pak Musa Lembang dan semuanya kita semua sudah semakin mengerti ya. Kita orang-orang yang ada di dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa yang belum baca Mazmur 5, baca Mazmur 5. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa besok pagi. Kita besok pagi masuk ke poin selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Bye. Saksikan terus BW dan Thank you bagikan Buna, kepada thank you Buni. orang-orang. Makasih ya, Tuhan Bunda. berkati ya. Makasih ya Buni. Ya Buna, terima kasih ya Buni. Bapak Ibu Makasih. memberkati semua. Thank you Pak Makasih Martin. semuanya, Bunda, Buni. Makasih. Bapak, Ibu-Ibu, sampai ketemu besok pagi ya. Kita jumpa kembali. Amin. Amin, amin. Sabar. Bye. Bye. Makasih ya Buna. Ya, sama-sama, Bu. Bye. Buna, terima kasih.